warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak-anakku semuanya, pada hari ini akan ada pelajaran bahasa Indonesia dengan materi yaitu mengenal teks laporan hasil pengamatan. Apa yang dimaksud dengan pengamatan anak-anak semuanya? Yang dimaksud mengenai teks laporan hasil pengamatan itu adalah laporan yang dibuat sebagai hasil pengamatan terhadap suatu objek. Untuk itu anak-anakku, jadi laporan pengamatan itu merupakan juga teks laporan hasil observasi. Untuk itu objek pengamatan itu bisa berupa makhluk hidup, bisa juga tempat. Untuk itu anak-anak semuanya, laporan pengamatan terhadap makhluk hidup itu misalnya tanaman, hewan. Untuk itu laporan terhadap suatu tempat itu misalnya laporan pengamatan perpustakaan, laporan catering sekolah, laporan juga tentang tempat-tempat wisata, namanya laporan hasil pengamatan. Untuk itu anak-anak semuanya, kita akan pelajari lebih lanjut yaitu tentang ciri-ciri khusus teks hasil pengamatan. Ya, apa ciri khususnya? Yang pertama adalah laporan bersifat fakta atau benar-benar terjadi. Benar terjadi. Yang kedua, sifatnya objektif atau sesuai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang ketiga adalah harus ditulis lengkap. Yang keempat itu ditulis secara sistematik, yaitu teratur dan sesuai dengan standar penulisan teks laporan. Yang selanjutnya, yang kelima itu tidak memasukkan unsur-unsur menyimpang atau moral yang tidak baik, misalnya apa anak? Propaganda, pemihakan, ataupun juga penuduhan atau prasangka yang tidak baik, itu adalah tidak boleh. Yang keenam adalah disajikan dengan bahasa yang baku sesuai kaidah yang dilakukan atau kaidah yang berlaku. Yang selanjutnya adalah nomor 7, itu menggunakan diksi atau pilihan kata yang baik. Itu antara lain tadi adalah ciri-ciri khusus teks hasil pengamatan anak-anak. Anak-anakku semuanya, kita lanjut. Laporan hasil pengamatan itu terdiri yang pertama, nama kegiatan. Yang kedua adalah lokasi. Yang ketiga adalah waktu. Yang keempat adalah objek. Yang kelima adalah hasil pengamatan. Untuk itu anak-anak, tadi yang pertama adalah kita mempelajari tentang mengenal teks hasil laporan pengamatan. Yang kedua ini kita lanjut adalah tentang menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Sebelumnya menyimpulkan, ketahuilah anak-anakku semuanya, kita harus tahu tentang arti daripada kesimpulan dulu. Kesimpulan itu adalah suatu pernyataan yang didapat setelah kita itu mendengarkan atau membaca suatu teks. Untuk itu anak-anakku, terkadang kita itu adalah untuk menghubungkan kata kunci itu sebagai penghubung ke kata yang lain atau oleh informasi yang lainnya. Untuk itu terkadang juga kita itu berlatih untuk menyimpulkan informasi dalam hasil pengamatan atau teks hasil pengamatan. Untuk itu
mari kita anak-anak menyimpulkan informasi teks hasil pengamatan. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah membaca teks keseluruhan dulu secara seksama. Yang kedua, mencatat setiap informasi penting dari teks yang kita baca. Yang selanjutnya ketiga adalah mencatat kata kunci pada laporan tersebut. Yang keempat adalah membuat pernyataan sesuai informasi atau ide pokok dan kata kunci pada laporan dengan teliti dan ringkas atau yang lebih ringkas anak-anakku. Untuk itu inilah sedikit contoh dari hasil pengamatan berikut ini. Coba anak-anakku tenang, lihatlah video selanjutnya. Teks laporan hasil pengamatan. Sebelum membuat teks laporan hasil pengamatan, maka terlebih dahulu kita akan melakukan yang namanya pengamatan. Pengamatan dapat dilakukan terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Buah-buahan, tempat rekreasi, binatang, bahkan semua hal yang ada di sekitar kita dapat kita amati. Maka kita kembali lagi kepada pengertian laporan teks pengamatan. Laporan teks pengamatan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung yang disebut dengan fakta untuk menginformasikan kepada orang lain. Sebuah laporan hasil pengamatan terdiri dari 1. Nama kegiatan, 2. Lokasi, 3. Waktu, 4. Objek, dan 5. Hasil pengamatan. Sekarang kita mempelajari topik kedua, menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Sebelum kamu menyimpulkan, ketahuilah terlebih dahulu arti kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Sedangkan kata kunci adalah sebuah kata yang digunakan sebagai kunci atau penghubung ke kata lain ataupun informasi lainnya. Membaca keseluruhan teks dengan seksama. Mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut. Mencatat kata kunci pada laporan. Membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada laporan dengan lebih ringkas. Mari kita berlatih bersama-sama. Kebun Binatang Ragunan adalah tempat tinggal berbagai jenis hewan yang terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dengan luas 140 hektar. Selain itu, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan, termasuk hewan langka. Di Kebun Binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Adapun kata kunci yang sering kali muncul pada teks ini adalah kebun binatang. Berikut adalah informasi yang bisa kita kumpulkan. 1. Kebun Binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. 2. Kebun Binatang Ragunan terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 3. Kebun Binatang Ragunan didirikan pada tahun 1864. 4. Luas Kebun Binatang Ragunan yaitu 140 hektar. 5. Kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan. 6. Di dalam Kebun Binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Maka, kesimpulan akhir yang bisa kita peroleh dari paragraf tersebut adalah Kebun Binatang Ragunan adalah tempat tinggal buatan untuk para hewan. Anak-anakku sekalian, itulah tadi materi tentang mengenal teks laporan pengamatan pada hari ini. Untuk itu dalam pembelajaran ini kami akhiri cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.